Oke, ketemu lagi bersama Kalina. Nah, sebelumnya kita telah membahas ya mengenai jaringan hewan ya. Nah, jaringan hewan yang telah terbahas, yang pertama ada jaringan epitel, kemudian yang kedua ada jaringan saraf, ketiga jaringan otot. Nah, sekarang Kalina akan menjelaskan mengenai jaringan ikat. Oke, dilihat ya. Nah, jaringan ikat sebetulnya ini dari katanya saja sudah ikat, berarti pasti diperuntukkan untuk mengikat. Dalam artian jaringan ini sebagai jaringan penyokong, begitu ya. Nah, jaringan ikat ini pastinya terdiri atas atau terdiri dari kumpulan berbagai sel ikat. Apakah hanya sel ikat? Nah, ternyata jaringan ikat di sini terdiri dari, ada yang disebut dengan sel ikat, ada yang disebut dengan matriks. Nah, jadi tidak hanya sel ikat, namun di situ terdapat matriks. Untuk sel ikat ini terdiri dari, ini ada beberapa ya untuk sel ikat, kurang lebih ada 5 ya. Nah, apa saja? Pertama, ada yang disebut dengan sel fibroblast ya. Kemudian ada sel plasma, kemudian ada sel tiang. Sel tiang ini juga bisa disebut dengan mastosit ya. Mastosit. Nah, kemudian di sini ada sel yang disebut dengan sel lemak. Nah, kemudian ada makrofag. Nah, gitu ya. Oke. Nah, pastinya ini masing-masing sel ini memiliki fungsi ya. Nah, fungsinya buat apa sih? Kalau untuk sel fibroblast ini fungsinya sebagai penghasil serat. Penghasil serat. Nah, serat ini apa? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian sel plasma. Nah, ini sebagai penghasil antibodi. Nah, begitu ya. Berarti dengan kata lain, sel plasma di sini dia adalah limfosit gitu ya, karena limfosit itu bisa menghasilkan antibodi, betul ya. Kemudian sel tiang ini sebagai penghasil suatu zat yang bernama histamin dan heparin di sini ya. Histamin dan heparin. Nah, histamin di sini dijadikan sebagai atau untuk permeabilitas pembuluh darah gitu ya. Pembuluh darah. Jadi artinya pembuluh darah ini bisa melebar, bisa mengecil atau menyempit. Ini karena ada histamin begitu ya. Nah, kalau heparin di sini ini sebagai antikoagulan atau anti penggumpalan. Gitu, koagulan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk makrofag itu untuk apa? Makrofag ini sebetulnya salah satu dari sel darah putih, tepatnya dia adalah monosit yang fungsinya untuk fagositosis ya. Jadi dia ini fungsinya untuk fagositosis. Apa itu fagositosis? Jadi ini bisa memakan kuman ya, kuman atau bisa memakan kuman yang nantinya hendak akan merusak bagian sel tersebut ya. Oke. Nah, untuk matriks ya di sini terdiri dari 2 hal. Oke. Jadi matriks ini terdiri dari 2 hal. Ada yang berupa bahan dasar. Nah, bahan dasarnya ini berupa asam hyaluronat. Asam hyaluronat memiliki sifat jika seseorang memiliki banyak kandungan asam hyaluronat, maka dipastikan tubuhnya itu akan lentur. Kenapa? Karena asam hyaluronat dia adalah pengikat air.
Nah, tentunya pasti harus disertai dengan latihan. Jadi semakin banyak tubuh kita berlatih atau melakukan peregangan, maka nanti pasti akan semakin banyak hyaluronat yang terbentuk sehingga membuat tubuh kita menjadi lentur, begitu ya. Nah, selanjutnya selain hyaluronat, kalau misalnya nih si asam hyaluronatnya ternyata bisa bereaksi dengan senyawa lain, contohnya misalkan kondroitin sulfat gitu ya. Nah, dengan adanya pembentukan kondroitin sulfat ini bisa menyebabkan tubuh kita menjadi lebih kaku. Makanya harus banyak berolahraga ya biar tubuh kita menjadi lentur. Oke. Nah, selanjutnya selain bahan dasar, di sini ada yang disebut dengan serat gitu ya. Serat. Jatuh sepedolnya. Serat. Nah, begitu. Jadi untuk matriks ini terdiri dari dua komponen, ada bahan dasar berupa asam hyaluronat dan serat. Nah, berbicara mengenai serat, di sini terdapat 3 macam serat ya. Pertama, ada yang disebut serat kolagen. Yang kedua, serat elastin. Dan yang ketiga, serat retikuler. Nah, begitu ya. Serat kolagen ini daya regangnya rendah. Daya regangnya tinggi ya. Daya regang tinggi, tapi elastisitasnya rendah. Elastisitas rendah gitu ya. Kalau elastin, untuk serat elastin ya berarti elastisitasnya tinggi begitu, namanya juga elastin ya. Namun untuk retikuler ini semacam kolagen yang lebih tipis begitu ya. Nah, untuk retikuler sendiri memang ini diperuntukkan untuk membungkus organ dalam ya, seperti apa nanti Kak Gina akan jelaskan. Oke. Nah, ini ya komponen dari jaringan ikat. Oke. Nah, sekarang Kak Gina akan menjelaskan macam-macam jaringan ikat. Secara garis besar, jaringan ikat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada jaringan ikat embrional. Begitu ya. Dan yang kedua, ada jaringan ikat dewasa. Nah, untuk jaringan ikat embrional, ini contohnya, pertama ada yang disebut dengan tali pusar atau tali ari, boleh ya. Nah, tali ari ini adalah pengikat antara ibu dengan janin, begitu ya. Jadi memang tali ari ini ada semenjak kita masih dalam bentuk embrio, begitu ya. Nah, selanjutnya ada mukus jaringan. Mukus jaringan. Nah, apa itu mukus? Mukus di sini diartikan sebagai lendir. Jadi ketika ada lendir-lendir di jaringan, itu juga bisa dijadikan sebagai jaringan ikat ya, begitu. Nah, selanjutnya satu lagi ada yang dinamakan dengan mesenkim. Nah, mesenkim ini sebetulnya merupakan cikal bakal suatu sel yang nantinya dia akan menjadi sel apa, begitu ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai jaringan ikat embrional. Nah, selanjutnya untuk jaringan ikat dewasa, Kak Gina akan bagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada jaringan ikat sejati. Yang kedua, jaringan ikat cair. Dan yang ketiga, jaringan ikat penyokong. Oke. Nah, jaringan ikat sejati ini dibagi lagi. Ada 2 ya. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Yang kedua, jaringan ikat padat.
Untuk jaringan ikat cair juga di sini ada dua. Ada jaringan darah dengan jaringan limfe. Oke, nah untuk jaringan penyokong di sini ada dua, yaitu jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Begitu, ya. Nah, ini secara garis besarnya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke. Nah, tapi sebelumnya ingat ya, ingat jaringan ikat berarti ingat pengikat. Jadi tubuh kita, khususnya organ-organ di dalam tubuh kita itu tetap ada pada tempatnya akibat bantuan jaringan ikat ini. Kebayang dong antara lambung dengan hati kalau tidak ada jaringan ikat, maka nanti mungkin bisa bertukar tempat ketika misalkan Kagina salto. Kan itu horor sekali gitu ya. Jadi pastinya jaringan ikat ini dia itu benar-benar mengikat si suatu organ itu biar tetap pada tempatnya ya. Bisa juga sebagai penyokong gitu ya. Oke, jadi seperti apa sih jaringan ikat ini? Penasaran kan? Oke, kita bahas satu persatu ya. Ya, pertama Kagina akan jelaskan mengenai jaringan ikat dewasa, khususnya jaringan ikat sejati ya. Kagina tulis lagi ya. Jaringan ikat sejati. Nah, jaringan ikat sejati tadi Kagina sudah bilang di sini ada dua. Yang pertama ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, untuk jaringan ikat longgar ini contohnya apa? Misalnya kalian tahu areolar. Nah, areolar ini suatu jaringan yang ada di bawah kulit ya. Dia ada di bawah kulit. Kemudian si jaringan ini tuh ya biasanya lebih lunak dibandingkan jaringan yang lain. Nah, contohnya nih ya di lengan Kagina. Nah, di sini. Kalau misalnya kita mau disuntik, pastikan si dokternya itu meraba-raba dulu bagian tangan kita. Nah, itu mencari jaringan areolar. Jadi biasanya jaringan areolar ini tuh tempat untuk menyuntik biasanya kalau di bagian tangan sini ya. Nah, kemudian ya selain areolar, di sini juga ada yang disebut dengan jaringan lemak. Nah, jaringan lemak di sini ya itu bisa juga dikatakan sebagai jaringan ikat longgar. Jadi sebetulnya lemak itu bisa sebagai pengikat begitu, tetapi longgar. Ya contohnya misalnya dengan adanya lemak di antara organ-organ dalam kita itu bisa mengikat si organ tersebut biar pada tempatnya dan juga sebagai penyokong si organ tersebut begitu ya. Selanjutnya juga di sini untuk jaringan ikat longgar ada yang disebut dengan retikuler. Apa itu retikuler? Nah, retikuler ini diperuntukkan untuk membungkus, ini bahasa ininya ya, membungkus organ dalam. Jadi biasanya untuk retikuler ini dia itu ada di sekitar organ dalam. Makanya begini, kalau ada nih organ dalam misalkan hati atau liver. Nah, si hepar masuk lagi nah ya. Si hepar ini misalkan tidak ada jaringan ikat. Kebayang dong nanti bentuk hepar tidak akan seperti itu. Nah, dengan adanya mengikat, dengan adanya jaringan retikuler ini, makanya bentuk hati tetap utuh seperti itu. Kebayang ya maksudnya. Nah, oke, itu ya. Jadi di sini membungkus organ dalam atau misalnya yang menjadikan hati dan juga lambung mereka tetap di pada tempatnya dengan bentuk yang istilahnya tetap gitu ya, sama walaupun misalkan nih Kagina jungkir balik begitu, tetapi kan
namanya apa itu, posisi hati dengan lambung itu tetap pada tempatnya. Nah, itu biasanya dibantu oleh retikuler ini ya. Nah, selanjutnya untuk jaringan ikat padat ya. Di sini ada yang padatnya teratur, ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Nah, untuk jaringan ikat padat nih ya, biasanya memang di matriksnya itu, nah ini kebanyakan matriksnya berupa, khususnya untuk selnya, maksud Kak Gina matriksnya dulu lah ya. Dari matriksnya aja di sini kita tahu bahwa yang namanya matriks tadi terdiri dari serat dan juga bahan dasar begitu ya. Nah, dari matriksnya saja ini sudah berupa serat kolagen dan juga untuk selnya lebih banyak dihuni oleh sel fibroblast. Karena sel fibroblast ini berfungsi sebagai penghasil serat, salah satunya serat kolagen. Ya, jadi memang untuk jaringan ikat padat ini salah satunya adalah tendon gitu ya. Nih, tendon. Ada tendon, ada juga ligamen, dan juga ada apenerosis. Nah, gitu ya. Jadi boleh di sini ditambahkan untuk matriksnya ini berupa serat kolagen ya. Serat kolagen. Kemudian ada juga si selnya ya. Sel jaringan ikatnya kolagen, fibroblast maksud lagi. Nah, untuk jaringan ikat longgar nih matriksnya apa? Nih untuk matriksnya itu semua ada ya. Jadi ini bisa, si matriksnya ini bisa berupa serat kolagen ya, ada juga ya elastin. Kemudian juga ada retikuler gitu, lebih komplit lah ya. Bahkan untuk si selnya juga di sini tidak hanya fibroblast untuk jaringan ikat ya. Jadi kalau ditanya jaringan ikat itu selain ada sel-sel ikat, itu matriksnya biasanya berupa apa? Nah, biasanya seratnya semua ada, mulai dari kolagen, retikuler dan juga elastin itu ada. Kemudian untuk sel-sel ikatnya sendiri pun itu banyak, jadi komplit, mulai dari sel lemak ada, sel fibroblast ada ya, kemudian sel tiangnya ada, sel plasmanya ada, dan lain-lain. Oke? Nah, sekarang tendon, kita balik lagi ke jaringan ikat padat yang teratur. Tendon itu apa sih Kak? Tendon ini adalah urat. Jadi nama lain dari urat itu adalah tendon. Tendon sebetulnya merupakan penghubung antara tulang dengan otot, ya. Jadi tulang dengan otot itu dihubungkan oleh urat atau tendon, ya. Kemudian kalau ligamen ini adalah ya penghubung tulang dengan tulang. Jadi tulang kita di dalam tubuh kita, si tulang itu akan dihubungkan oleh yang namanya ligamen, betul ya. Nah, oke, Kak Gina pindahin yang retikuler ke sebelah sini ya, biar lebih enak nih nulisnya. Membungkus organ dalam, atau juga boleh ini sebagai menghubungkan jaringan ikat satu dengan yang lainnya, atau menghubungkan antar jaringan gitu ya. Oke, begitu guys. Nah, selanjutnya di sini ada apenerosis. Apenerosis ini merupakan urat yang berbentuk pipih yang ada pada atau ada di antara otot gitu ya. Urat pipih di antara otot, Kak Gina tulisnya gitu ya. Misalnya kalian lagi beli daging nih, ternyata ketika kita menyayat daging, kok di antara daging itu ada kayak
guratan putih dan pipih. Nah, itu biasanya disebut urat pipih atau aponerosis ya. Nah, selanjutnya untuk jaringan ikat padat yang tidak teratur, ini contohnya adalah selubung otot ya. Nah, selubung otot ini kita namakan dengan fascia. Begitu. Oke, itu yang tidak teratur. Oke, kurang lebih seperti itu untuk jaringan ikat sejati. Nah, sekarang kita ke yang kedua, yaitu jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair ada dua ya. Nih, yang pertama ada jaringan darah. Kemudian yang kedua ada jaringan limfe. Nah, untuk jaringan darah ya, ini terdiri dari nah, kita bahas dulu jaringan darah. Oke, nih lihat. Jaringan darah terdiri dari dua komponen, ada yang disebut plasma darah, ada yang disebut dengan sel darah, betul. Nah, jadi kalau kita ungkit bahwa darah itu terdiri dari plasma darah dan juga sel darah. Nah, si plasma darah ini sering kita namakan dengan cairan darah. Ini lebih banyak dibandingkan sel darah. Itu ada 55%, kalau sel darah kurang lebih ada 45%. Nah, si plasma darah ini isinya apa sih, Kak? Di sini ya, isinya ada air tentunya. Bahkan air ini menjadi komponen yang paling banyak, kurang lebih 90%. Selain air juga di sini ada protein. Nah, si protein ini kurang lebih ada 8% ya. Kurang lebih 8%. Nah, 8%. Kira-kira macam proteinnya apa saja? Misalnya di sini Kak Gina tuliskan ada yang disebut fibrinogen, ada juga protrombin gitu ya. Bahkan ada juga imunoglobulin atau imunoglobin ya. Kurang lebih seperti itu. Sisanya yang 2%-nya itu kurang lebih berisi suatu senyawa. Nah, senyawanya ini dibagi dua, ada senyawa organik, ada yang anorganik, begitu. Nah, untuk senyawa organik ini ya kurang lebih 1% lah ya, 1% gitu. Nah, senyawa organik ini misalnya seperti glukosa ya. Kalau memang ada lemak, tapi lemak tidak boleh terlalu banyak di dalam darah ya. Kemudian yang anorganik ini biasanya merupakan unsur-unsur seperti Fe, zinkum, magnesium, kuprum dan lain-lain, begitu ya kurang lebih. Nah, untuk sel darahnya sendiri ya, sel darah ini terdiri dari 3 macam. Apa saja? Yang pertama ada eritrosit, begitu. Kemudian juga ada leukosit dan ada trombosit. Nah, untuk eritrosit ini disebut dengan sel darah merah. Nah, sel darah merah ini tentunya dia tidak berinti ya. Tidak berinti, biasanya juga berbentuk bulat bikonkav ya. Jadi artinya bulat dengan kedua sisi pipi ya. Oke, kemudian juga tidak berinti ya. Di sini boleh ditulis tidak berinti. Selain itu, untuk sel darah merah dia memiliki Hb atau hemoglobin yang bisa mengikat oksigen dan juga karbon dioksida. Oke, kemudian ada leukosit. Leukosit ini dijadikan atau yaitu sebagai sel darah putih ya. Nah, untuk apa sih sel darah putih ini? Ini biasanya dijadikan
untuk pertahanan tubuh. Namun di sini untuk sel darah putih bentuknya bulat tapi bikonveks, jadi kedua sisinya lebih cembung begitu ya. Kemudian dia juga berinti, makanya sel darah putih ini bisa terus-menerus membelah. Kak Gina tulis fungsinya untuk pertahanan tubuh. Nah, selanjutnya di sini ada trombosit. Trombosit ini merupakan keping darah. Nah, dengan adanya keping-keping darah ini dapat membantu proses pembekuan darah, begitu ya. Jadi, kalian tulis untuk pembekuan darah. Nah, untuk jumlahnya ya, untuk eritrosit itu jumlah normalnya kurang lebih 5 sampai 6 juta. Biasanya untuk wanita itu 5,4 juta, kalau untuk pria itu 5,6 juta. Jadi lebih banyak di pria begitu ya. Nah, tapi kalau untuk leukosit itu jumlah normalnya bisa dari 4.000 sampai 6.000 gitu ya. Nah, untuk trombosit itu jumlahnya berkisar antara 250.000 sampai 400.000. Tapi biasanya itu normalnya ya. Tapi untuk yang 150.000 juga biasanya masih bisa begitu ya. Apakah yang terjadi kalau misalnya trombositnya rendah? Itu kan salah satunya bisa terjadi atau bisa merupakan ciri dari DB begitu ya, salah satunya. Oke, itu untuk jaringan darah ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ke jaringan ikat cair yang kedua, yaitu jaringan limfe ya. Berbicara mengenai jaringan limfe ini terdiri dari pastinya ada sel-sel limfe ya. Nah, si sel limfe ini nantinya akan berkumpul membentuk jaringan limfe dan juga ada kelenjar limfe ya. Kemudian juga ada nodus limfe, gitu ya. Ada juga pembuluh limfe. Oke, untuk apa sih sebetulnya jaringan limfe ini? Nah, jaringan limfe ini fungsinya biasanya ya ini dijadikan sebagai untuk pertahanan tubuh. Selain untuk pertahanan tubuh ya, si jaringan limfe ini bisa mengangkut, mengangkut apa? Ya, mengangkut glukosa, lemak, gitu. Jadi biasanya memang kalau kita tulis secara garis besarnya, si jaringan limfe ini pastinya mengangkut cairan limfe. Oke, kita tulis dulu ya, mengangkut cairan limfe. Nah, si cairan limfe ini kandungannya apa? Nah, sebelum ke kandungan, cairan limfe ini warnanya putih kekuningan, kuning keputihan. Nah, jadi putih kekuningan, jadi memang putihnya putih bening maksudnya gitu ya. Kemudian untuk kandungannya, nah ini biasanya banyak terdapat leukosit atau sel darah putih di situ ya. Terutama si leukositnya itu berupa limfosit dan juga monosit begitu ya. Tapi memang untuk sel darah putih lainnya juga ada ya. Oke, selain itu di sini mengandung lemak. Jadi nanti si asam, khususnya lemak yang berupa asam lemak ya. Jadi bukan lemak yang lemaknya tapi asam lemak lah kalian tulis ya. Juga di sini mengandung glukosa. Karena lemak dan asam lemak itu berbeda. Kalau lemak itu belum dipecah, kalau hasil pemecahan lemak itu baru asam lemak plus gliserol. Boleh di sini ya, gliserol. Gitu ya. Air juga ada di situ dan lain-lain. Oke. Nah, ini untuk jaringan limfe. Nah, kalau berbicara mengenai kelenjar limfe, itu kelenjar limfe adanya di mana sih? Ya,
kelenjar limfe ini ya biasanya ada di lipatan-lipatan tubuh. Contoh di bagian leher, di bagian bawah ketiak ya, kemudian di bagian lipatan paha begitu ya. Di kelenjar limfe biasanya terdapat pada lipatan leher gitu ya. Makanya kalau kita pegang nih di sini terus ada yang kayak bulat-bulat ginjal-ginjal gitu, nah itu biasanya kelenjar limfe ya. Selanjutnya ada lipatan paha ya, kemudian leher, paha, ketiak ya, lipatan ketiak gitu ya. Nah, oke, nah biasanya dari kelenjar limfe ini banyak keluar saluran-saluran gitu ya. Nah, untuk pembuluh, kalau tadi jaringan darah memang ada pembuluh darah juga, itu termasuk jaringan darah ya. Namun kalau pembuluh darah itu kan ada muaranya, muaranya di bagian jantung begitu kan. Nah, sedangkan untuk limfe itu tidak ada muaranya, maksudnya tidak ada pusat seperti jantung, nggak ada. Tapi si pusatnya ini merupakan suatu seolah semacam kumpulan ya. Nah, kumpulan ini disebutnya dengan ada dua, ada yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya. Oke, nah sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai jaringan limfe ya. Ini masih termasuk ke dalam jaringan ikat cair. Oke, let's go. Nah, jaringan ikat cair yang berupa jaringan limfe ini terdiri dari pertama kelenjar limfe ya, atau lymph nodes atau juga nodus limfe sama saja ya di sini. Kemudian juga ada pembuluh limfe dan juga ada cairan limfe begitu ya. Nah, selanjutnya fungsinya apa sih sebetulnya jaringan limfe ini? Jaringan limfe ini tugasnya adalah untuk pertahanan tubuh dan juga bisa tentunya mengangkut cairan limfe. Nah, selain mengangkut cairan limfe, juga dia bisa membantu. Nah, boleh di sini ditambahkan membantu mendistribusikan sari makanan gitu ya. Sikan sari makanan. Nah, kemudian ya, kalau berbicara mengenai cairan limfe itu warnanya putih kekuningan ya. Kandungannya berupa apa sih? Nah, di sini ada leukosit gitu ya. Biasanya si leukositnya itu ada monosit, ada limfosit begitu ya, ada neutrofil dan lain-lain. Kemudian asam lemak. Nah, asam lemak, kemudian glukosa dan gliserol ini juga merupakan salah satu dari sari makanan dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara mengenai kelenjar limfe ini terdapat pada lipatan tubuh ya. Contohnya ada di bagian lipatan leher, kemudian lipatan paha, dan juga ada di lipatan ketiak, khususnya di ketiak lah gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya memegang ada yang bulat-bulat kecil lucu di bagian lipatan itu, berarti itu adalah kelenjar limfe begitu ya. Nah, selanjutnya ya, yang namanya pembuluh limfe nih ya, Kak Gina akan soroti si pembuluh limfe di sini ya. Pembuluh limfe. Nah, yang namanya pembuluh limfe ini nanti kan di dalam tubuh kita itu ada pembuluh darah, ada juga pembuluh limfe. Nah, pembuluh limfe itu alirannya mengikuti aliran pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah ke atas, pembuluh limfe pun ke atas, tetapi beda jalur, beda saluran maksudnya. Jadi kalau pembuluh darah khusus di pembuluh khusus darah, kalau pembuluh limfe khusus di pembuluh limfe begitu ya. Nah, kalau pembuluh darah kan bermuaranya di jantung karena nantinya kan pasti akan dipompa begitu ya. Nah, sedangkan untuk pembuluh limfe, jadi nanti seluruh pembuluh limfe yang ada di tubuh itu muaranya di bagian, ada yang di bagian dada, ada yang di bagian, maksudnya di dada kiri dan di dada kanan. Coba kita lihat.
Ya, pembuluh limfe. Seluruh pembuluh limfe dalam tubuh nanti akan berkumpul di, nah ada dua nih, ada yang disebut dengan ductus thoraxicus gitu ya. Ada juga ductus lymphaticus dextra. Nah, begitu. Untuk ductus thoraxicus ini merupakan muara dari pembuluh limfe dari bagian atas dan juga dari bagian bawah gitu ya. Tapi yang sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri misalnya nih dari bagian kepala ya, kemudian dada, kemudian apa nih namanya itu, tungkai, nah gitu ya, tungkai bagian kiri, pokoknya dari bagian kiri aja ya. Kemudian kalau ductus lymphaticus dextra itu nanti seluruh pembuluh limfe mulai dari kepala, dada, tungkai bagian kanan. Nah, itu nanti bermuaranya di sini. Jadi di sini kalian tulis kepala, dada, leher boleh masukkan. Ini juga sama ya, masukkan leher, dada, kepala, dada, leher, tungkai bagian kanan. Jadi ada yang kiri, ada yang kanan. Begitu kurang lebih mengenai jaringan